Cara Abu Nawas agar bisa beristirahat dengan tenang. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas bersama keledainya berangkat ke hutan untuk mencari kayu bakar. Kemudian kayu bakar yang ia dapatkan langsung dibawanya ke pasar untuk dijual. Setelah kayunya terjual habis, ia pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun saat ia hendak beristirahat, anak-anaknya tengah asik bermain, yang membuat suasana di dalam rumah menjadi sangat berisik. Padahal kala itu badan Abu Nawas terasa capek dan ingin rasanya untuk tidur sebentar. Tapi karena suasananya begitu gaduh dan berisik, membuat Abu Nawas terganggu. Apabila ia memarahi anak-anaknya, itu tidak mungkin, karena walau bagaimanapun mereka itu masih kecil dan belum nalar. Akhirnya terbesitlah sebuah ide untuk mengatasi masalah ini. "Wahai anak-anak, kemarilah," kata Abu Nawas. Mereka pun segera berlari menghampiri ayahnya. "Begini, dengar ya, saya akan mengadakan lomba untuk kalian. Apakah kalian berminat?" tanya Abu Nawas. Anak-anak dengan antusias menjawab, "Kami siap, ayah. Lomba apa yang akan ayah berikan?" tanya mereka. "Lombanya adalah melukis ayah yang sedang tidur. Nah, ayah beri kalian waktu 2 jam untuk menyelesaikannya. Tapi ada syaratnya. Kalian itu tidak boleh ada yang berisik," jelas Abu Nawas. Anak-anak pun segera menyiapkan kertas dan pensil. Sementara Abu Nawas merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Akhirnya dengan cara seperti ini, Abu Nawas bisa beristirahat tanpa ada gangguan suara teriakan dari anak-anaknya. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk mengatasi masalah tidak harus menggunakan kekerasan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, di kampung Abu Nawas ada seorang pemuda yang suka iseng dan berbuat usil. Hampir semua orang pernah merasakan apes dikerjai oleh si pemuda tersebut. Dan yang membuat warga kesal, si pemuda sama sekali tak punya sopan santun. Jangankan kepada yang lebih muda, kepada yang lebih tua pun ia berani berbuat usil. Si pemuda tidak peduli, baginya yang penting membuat dirinya puas dan tertawa. Suatu kali si pemuda merasakan suntuk, ia pun memutuskan jalan-jalan keliling kampung untuk menghilangkan rasa suntuknya. Saat ia sedang asik menikmati suasana perkampungan, dari kejauhan ia melihat sosok orang tua sedang berjalan dengan menggunakan tongkat di tangannya. Orang tua tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Abu Nawas. Maka terbesitlah di benak si pemuda untuk mengerjai Abu Nawas. Ia pun mengikuti kemana Abu Nawas pergi. Dan ternyata Abu Nawas berhenti di sebuah warung tempat ia biasa nongkrong. Abu Nawas selalu duduk membaur bersama kawan-kawannya. Si pemuda segera saja menghampiri Abu Nawas. "Saya perhatikan kakek ini kok berjalannya lambat sekali ya, padahal kakek kan sudah menggunakan tongkat," tanya si pemuda. Melihat kedatangan si pemuda yang tiba-tiba dan bertanya tanpa permisi, sempat membuat Abu Nawas terkejut. "Saya ini kan sudah tua, jadi wajar kalau jalannya lambat. Bedalah dengan kamu yang masih muda," jawab Abu Nawas. "Iya bener kek, kakek ini sudah terlihat sangat tua. Tapi kira-kira kapan kakek mati?" tanya si pemuda. Abu Nawas tersentak dengan pertanyaan tersebut. Begitu juga dengan orang-orang di sampingnya. "Maaf nih anak muda, bisa kamu jelaskan apa maksud dari pertanyaanmu tadi?" pinta Abu Nawas dengan serius. "Begini kek, jadi nanti kalau kakek mati nih, saya tuh mau nitip surat buat ayah saya. Ayah saya itu sudah mati sekitar 10 tahun yang lalu lah," ujar si pemuda dengan tertawa. Abu Nawas tentu saja menjadi kesal dengan ucapan si pemuda itu. Tapi Abu Nawas tahu kalau sampai ia menunjukkan kekesalannya, justru akan membuat si pemuda tertawa puas karena berhasil mengerjai Abu Nawas.
Dan Abu Nawas tetap akan menjawab permintaan tersebut, namun dengan kalimat yang penuh makna. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaanmu. Tapi saya mohon maaf nih, dengan sangat terpaksa, saya tak bisa memenuhi permintaanmu, wahai anak muda, kata Abu Nawas. Loh, kenapa, Kek? Apakah kakek keberatan? Nanti suratnya aku selipkan di kain kafan kakek, ucap si pemuda mencoba meledeknya kembali. Sebenarnya bukan masalah itu sih. Jadi gini, kalau nanti saya mati, saya tuh tak tahu jalan arah menuju neraka jahanam. Tapi jangan khawatir pemuda, saya punya solusi untukmu. Lebih baik kamu pergi saja ke negara Mesir. Nanti surat yang akan kau berikan kepada ayahmu, kamu bisa titipkan sama Fir'aun. Nah, Fir'aun ini pasti tahu alamatnya, balas Abu Nawas. Spontan saja ucapan Abu Nawas ini mengundang gelak tawa orang-orang di sana. Mereka tak henti-hentinya tertawa terpinggal-pinggal. Sementara si pemuda, mukanya mendadak berubah pucat karena menahan malu. Ia pun langsung ngeloyor pergi meninggalkan Abu Nawas.